Pengusaha Amerika Serikat Todd Boehly dilaporkan tertarik mengakuisisi media kenamaan asal Inggris The Telegraph. Dia siap membeli media yang ditaksir memiliki valuasi hingga 9 triliun rupiah itu. Dikutip dari Financial Times, pemilik Chelsea itu dikabarkan siap terlibat dengan berbagai skenario pendanaan untuk membeli The Telegraph. Skenario itu mencakup keterlibatan lewat dukungan finansial kepada pembeli lain yang tak kunjung menemui titik temu dengan pemilik Telegraph. Namun, Todd Boehly dikabarkan lebih tertarik mengakuisisi Telegraph secara independen. Asa Manchester United untuk merekrut Alphonso Davies di tahun 2025 nanti tampaknya bakal kandas. Sang bek dilaporkan tidak tertarik untuk bergabung dengan Setan Merah. The Athletic melaporkan bahwa Davies punya alasan mengapa ia tak mau bergabung dengan Manchester United. Ia menilai Setan Merah masih berada dalam periode transisi. Mereka juga kerap absen di Liga Champions. Karena itu Davies kurang berminat untuk pindah ke MU. Menurut laporan yang sama, Davies juga sudah punya klub impian di tahun 2025 nanti. Ia dikabarkan ingin pindah ke Spanyol. Pasalnya, Real Madrid sangat berminat pada jasanya. Barcelona kini tengah berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan masa depan Dani Olmo di Camp Nou. Pasalnya, hingga saat ini mereka masih berusaha mendaftarkannya ke La Liga. Sang pemain hanya bisa didaftarkan hingga batas tanggal 31 Desember 2024. Namun, jika gagal memenuhi peraturan Financial Fair Play, Olmo terancam dilepas secara gratis sesuai dengan klausul dalam kontraknya yang berlaku hingga 2030. Situasi ini membuat Barcelona perlu mengambil langkah cepat, mengingat pemain asal Spanyol ini hanya memiliki jaminan pendaftaran sementara hingga tenggat akhir tahun ini. Ada laporan dari Italia menyebutkan bahwa gelandang tim nasional Italia Sandro Tonali tidak puas dengan waktu bermainnya di bawah pelatih Eddie Howe. Namun, agen Sandro Tonali Beppe Rizzo dengan tegas membantah rumor tersebut. Ia menegaskan bahwa kliennya menikmati karir di St. James Park dan bermain di Premier League yang dianggap sebagai liga terbaik di dunia. Mantan pemain AC Milan ini baru saja kembali bermain setelah menjalani larangan bertanding akibat kasus taruhan ilegal. Namun, dukungan penuh dari para penggemar membuat Tonali merasa diterima bahkan di saat-saat sulit. Juventus menjamu Manchester City yang sedang terpuruk di Allianz Stadium. Laga ini berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan si Nyonya Tua. Juventus akhirnya sukses meraih kemenangan pertama sejak 10 November 2024 lalu. Setelah pertandingan, pelatih Juventus Thiago Motta merasa bersyukur karena dirinya memiliki Weston McKennie di skuadnya. Pasalnya, dalam 4 laga terakhir, Juve hanya bermain imbang dan McKennie melewatkan 3 laga diantaranya. Dia baru pulih pada pekan ini dan diberikan kesempatan bermain sebagai pengganti di babak kedua. Barcelona mampu menang melawan Borussia Dortmund 3-2 pada matchday ke-6 Liga Champions. Kemenangan ini membuat mereka naik ke posisi 2 klasemen. Namun Rafinha yang tampil luar biasa sepanjang musim dan juga mencetak 1 gol di laga itu harus ditarik keluar. Rafinha digantikan oleh Ferran Torres pada menit ke-71. Banyak yang mengira Rafinha ditarik keluar karena cedera. Namun setelah pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick memastikan jika Rafinha tak mengalami cedera pasca laga melawan Borussia Dortmund. Flick mengatakan bahwa pemain timnas Brazil itu hanya kelelahan. Kemenangan AC Milan atas Red Star di Liga Champions memakan korban. Pasalnya, dalam 30 menit pertama, Rossoneri kehilangan 2 pemain penting, yakni Ruben Loftus-Cheek dan Alvaro Morata. Kehilangan Loftus-Cheek menjadi pukulan berat bagi pelatih Paulo Fonseca. Pasalnya, ia dipilih untuk menggantikan peran Christian Pulisic. Tak lama setelah itu, giliran Morata yang mengalami cedera dan harus meninggalkan lapangan. Tammy Abraham masuk sebagai pengganti dan langsung memberikan dampak signifikan. Meski meraih kemenangan 2-1, situasi ini semakin memperumit rencana jangka panjang Paulo Fonseca. Pelatih Juventus Thiago Motta memberikan kunci kesuksesannya meraih kemenangan atas Manchester City dengan skor 2-0 di pentas Liga Champions. Motta mengatakan bahwa timnya bermain dengan hati dan jiwa. Menurutnya, itu adalah kemenangan yang pantas. Anak-anak asuhnya melakukannya dengan baik dan mereka juga memiliki para pemain yang kembali dari cedera. Staf medis bekerja dengan baik untuk mempersiapkan para pemain dalam keadaan yang bagus. Para pemain yang berangkat dari bangku cadangan memberikan bantuan kepada yang membutuhkannya.
Getafe mencoba membangun kekuatan di lini pertahanan pada musim dingin mendatang. Bek tak terpakai Real Madrid Jesus Vallejo coba mereka datangkan untuk memenuhi harapan tersebut. Kabar terbaru dari Estadio Deportivo menyebut jika Getafe ingin mengamankan pemain 27 tahun itu dalam waktu dekat. Namun potensi Madrid untuk melepas sang pemain di tengah musim terbilang kecil. Meski begitu, Getafe masih bisa mengintip kesempatan membuka negosiasi prakontrak per 1 Januari nanti dengan sang pemain. Pasalnya, masa bakti sang pemain akan rampung pada Juni 2025 mendatang. Ada gosip baru seputar masa depan Marcus Rashford. Manchester United dilaporkan tidak akan menjual sang penyerang dengan harga terlalu mahal. Rashford dianggap penampilannya tak bisa diandalkan dari pekan ke pekan. Daily Mail melaporkan bahwa Manchester United mulai ambil ancang-ancang untuk menjual Rashford. Mereka dikabarkan sudah menetapkan harga jual untuk sang pemain. Banyak yang mengira mahar transfer Rashford bakal mahal, sebab belum lama ini ia memperpanjang kontraknya di Manchester United. Namun ternyata MU dikabarkan hanya mematok harga Rashford di angka 40 juta pound sterling saja. Real Madrid dilaporkan siap turun dalam perburuan wonderkid anyar MLS Ninfasa Barcimas. Mereka siap bersaing dengan beberapa tim lain yang meminati jasa pemain 16 tahun itu. Dalam 12 bulan terakhir, Ninfasa Barcimas lumayan menarik perhatian. Sosok yang baru berusia 16 tahun itu sudah mulai dilibatkan bersama timnas U20 Amerika. Tak hanya itu, sang pemain juga sudah memulai debut bersama Charlotte FC musim ini. Menurut laporan Count Offside, Madrid akan memantau sang pemain untuk melihat bagaimana perkembangannya dalam beberapa waktu ke depan. Rafinha benar-benar muncul sebagai salah satu pemain terbaik Barcelona musim ini dan telah membuktikan mengapa ia layak menyandang ban kapten. Pemain tersebut sedang dalam performa terbaiknya dan mencetak gol serta assist di semua kompetisi. Akan tetapi kemungkinan hengkang musim panas mendatang tidak dapat dikesampingkan jika ada tawaran selangit. Seperti yang disampaikan oleh Vicha Hes, Chelsea berupaya menegosiasikan transfer pemain sayap Brasil tersebut dan mengajukan biaya sebesar 60 juta euro kepada Barcelona. Namun, klub Katalan tersebut melihat Rafinha bernilai tak kurang dari 100 juta euro. Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk meminjamkan Cesar Casadi pada jendela transfer Januari mendatang. Klub Serie A AC Monza tertarik untuk mendapatkannya. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Monza telah menunjukkan minat untuk meminjam Casadi. Klub Serie A tersebut berencana untuk memanfaatkan jasa pemain muda berbakat ini sejak awal tahun 2025. Meskipun Chelsea mungkin berharap Casadi bisa bergabung dengan klub yang lebih besar, kesempatan untuk bermain reguler di Monza bisa menjadi pilihan yang baik bagi perkembangannya. Timnas eFootball Indonesia sukses menjadi juara FIFA World Cup 2024 kategori konsol setelah mengalahkan Brazil di partai final. Pertandingan final ini menggunakan format best of 3. Di game pertama, Brazil bisa unggul lebih dulu. Akan tetapi jelang babak kedua berakhir, mereka bisa melakukan comeback dan menang 1-2. Di game kedua, Timnas eFootball Indonesia bisa unggul 2-0, sementara Brazil sempat mencetak 1 gol. Namun Indonesia bisa mempertahankan keunggulannya. Merah Putih menang 2-1 dan secara agregat menang 2-0 atas Brazil. Timnas eFootball Indonesia diwakili oleh Elga Cahya Putra, Rizky Faidan, dan Akbar Paudi. Timnas Indonesia bermain imbang 3-3 saat melawan Laos pada laga kedua grup B Piala AFF 2024. Laos berhasil mengejutkan Indonesia lewat gol di menit ke-9, namun Kadek berhasil mencetak gol penyeimbang di menit ke-12. Laos kembali menggetarkan gawang Indonesia di menit ke-13, namun Indonesia kembali bisa menyamakan kedudukan di menit ke-18 melalui Muhammad Ferrari. Pada menit ke-68, Marcelino Ferdinand menerima kartu kuning kedua setelah melanggar pemain Laos. Bermain dengan 10 orang, Timnas Indonesia justru mampu berbalik unggul 3-2 atas Laos via sundulan Muhammad Ferrari. Namun, Laos lagi-lagi bisa membobol gawang Indonesia pada menit ke-76 dan skor 3-3 bertahan hingga babak kedua berakhir. AS Roma memetik kemenangan saat menjamu Braga dalam laga lanjutan Liga Eropa. Giallorossi menang dengan skor 3-0 pada laga yang digelar di Stadion Olimpico Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Tuan rumah menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 lewat gol Lorenzo Pellegrini. Pada paruh kedua, Roma menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol. Pasukan Claudio Ranieri itu pada akhirnya menambah 2 gol lewat sepakan Saud Abdul Hamid dan Mario Hermoso. Dengan hasil ini, Roma kini mengumpulkan 9 poin di peringkat ke-12 klasemen Liga Eropa.
Chelsea menjaga laju sempurna di UEFA Conference League musim ini dengan menundukkan tuan rumah Astana. Pada laga yang digelar di Ortalik Stadion ini, The Blues tampil solid dalam kemenangan telak 3-1. Gol-gol Chelsea dicetak oleh Maguire di menit ke-14, Renato Veiga di menit 39, dan gol bunuh diri Alexander Marochkin pada menit ke-18. Sementara Astana sempat membalas melalui Marin Tomasov pada menit ke-45. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Chelsea di puncak klasemen sementara Conference League dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Manchester United membungkus 3 poin penting dalam lawatan ke markas Victoria Plzen di matchday 6 Liga Eropa. Setan Merah mengunci kemenangan 2-1 dalam laga yang berlangsung di Dusan Arena tersebut. Tuan rumah mampu unggul lebih dulu 1-0 atas MU di laga ini. Kesalahan Andre Onana yang tak akurat melakukan operan membuat lawan menguasai bola dan dengan mudah bisa membobol gawang MU pada menit ke-48. Beruntung MU punya Rasmus Højlund yang mencetak brace di menit 62 dan menit 88 untuk membalikan kedudukan. Hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun MU di Liga Eropa dan menjaga posisi di peringkat kelima klasemen sementara.